Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada kesepakatan belajar yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman dengarkan apa yang disampaikan oleh Miss dan Misternya dengan baik. Yang keempat, silakan teman-teman kerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan yang kelima, silakan teman-teman rapihkan kembali buku dan alat tulisnya setelah selesai digunakan. Teman-teman, sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, mari sama-sama kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita hari ini, teman-teman akan belajar pelajaran 5 dengan tema Cinta Nabi dan Rasul. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Pada pembelajaran kelima ini, dengan tema Cinta Nabi dan Rasul, teman-teman akan mempelajari 3 kisah seorang Nabi. Siapa sajakah itu? Yang pertama, yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang ketiga, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salam. Pada pertemuan kita hari ini, teman-teman akan mempelajari mengenai kisah Nabi Adam alaihi salam. Untuk lebih jelasnya, tetap simak video ini dengan baik ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini, yang pertama, teman-teman harus mampu mengetahui kisah Nabi Adam alaihi salam dengan benar. Yang kedua, teman-teman harus mampu mengetahui sikap keteladanan Nabi Adam alaihi salam dengan benar. Dan yang ketiga, teman-teman harus mampu menceritakan kembali secara singkat kisah Nabi Adam alaihi salam dengan benar. Itu tadi 3 tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini. Nah, baik teman-teman, sebelum teman-teman menyimak bagaimana kisah Nabi Adam alaihi salam, Miss Putri akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, Nabi dan Rasul yang harus kita yakini berjumlah 25 orang. Apakah teman-teman mengetahui perbedaan dari Nabi dan Rasul? Yuk, mari simak. Nabi merupakan orang yang mendapat wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Rasul ialah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, kalau seorang nabi itu belum tentu menjadi seorang rasul, tapi seorang rasul sudah pasti dia juga menjadi seorang nabi. Nah, Nabi dan Rasul ini merupakan manusia pilihan yang sudah dipilih oleh Allah, yang mereka akan mengajarkan kebaikan sebagai penuntun hidup manusia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi teman-teman sudah mengetahui perbedaan dari Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul yang harus kita yakini berjumlah 25 orang. Untuk itu, simak kisah Nabi Adam alaihi salam berikut ini. Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk gunung, laut, tumbuhan, hewan, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Langit dan bumi diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa, sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman, kun, atau yang berarti jadilah, maka jadilah apa yang diinginkannya. Sesudah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sama sekali tidak pernah durhaka kepadanya. Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan juga tidak melakukan perbuatan dosa, tidak berjenis laki-laki atau perempuan, dan mempunyai alam tersendiri yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Lalu selanjutnya, jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Ia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jin yang ingkar dan tidak mau mematuhi perintah Allah disebut iblis atau setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka. Tidak ada kebaikan sama sekali yang tersisa di dalam dirinya. Pekerjaan iblis dan setan adalah menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa karena permintaan iblis untuk hidup di dunia sampai hari kiamat telah dikabulkan oleh Allah. Karena sebelum Adam diciptakan, iblis adalah makhluk yang pernah patuh dan taat kepada Allah. Maka perpanjangan umur bagi iblis hingga hari kiamat adalah balasan bagi kebaikannya di masa lalu, sebelum diciptakannya manusia pertama. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, iblis menjadi makhluk yang durhaka karena iri kepada manusia. Maka ia dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Sesudah langit, bumi beserta isinya, malaikat, dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintahkan untuk mengelola dan merawat bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Allah pun berfirman, "Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi." Para malaikat pun mengira selama ini mereka lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka berkata, "Mengapa engkau menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan saling membunuh. Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa patuh dan mengagungkan namamu." Untuk menjawab kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat pun bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah memang maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak dan mulai bernafas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihi salam tentang awal penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana iblis yang tidak mau bersujud kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai bentuk rasa hormat dan ungkapan syukur atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud dan berani menolak perintah Allah. Allah lalu berfirman, "Apakah yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Iblis pun berkata dengan sombongnya, "Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah." Hanya iblis sendirilah yang berpendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah yang maha tahu mana yang paling mulia di antara semua ciptaannya. Mendengar jawaban iblis yang sombong, Allah kemudian berfirman, "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut lagi kau berada di surga, dan terkutuklah engkau selama-lamanya karena kesombonganmu." Iblis pun berkata, "Saya rela engkau kutuk dan usir dari surga karena Adam, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup hingga hari kiamat nanti."
permohonan iblis masih dikabulkan. Ia dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Iblis kemudian bersumpah, "Karena engkau telah menghukum saya sebagai makhluk yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan." Begitulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Allah dan berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan saling membunuh satu sama lain. Allah lalu berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya jahatmu, akan aku beri manusia bekal yang ampuh yang bernama akal pikiran. Dengan akal itu, akan aku bimbing mereka dengan petunjuk. Akan aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya, tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian." Mendengar firman Allah, iblis makin benci kepada Adam. Ia kemudian meminta izin untuk mendekati Adam. Diperiksalah seluruh tubuh Adam. Iblis mencari celah kelemahan Adam dan menemukannya, yaitu nafsu. Nafsu lebih sering melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia sering menuruti hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menggodanya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama benda-benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam mengetahui nama benda-benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan dasar yang nantinya diperlukannya untuk mengatur dan merawat bumi. Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu." Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang maha mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh takjub. Allah kemudian berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada para malaikat nama benda-benda itu." Adam kemudian menyebutkan nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum. Mereka memberi hormat sekali lagi kepada Adam. "Bukankah sudah kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Firman Allah kepada malaikat. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihi salam ketika iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah khuldi. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Dalam kisah Nabi Adam sebelumnya, dikisahkan bahwa iblis telah terusir dan menjadi sangat dendam. Nabi Adam kemudian mendiami surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian, walaupun sudah bersama dengan para malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon huldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa.
Syaiton berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Syaiton membandingkan Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedangkan Nabi Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di bumi. Para malaikat hidup dengan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Ia mengatakan bahwa Nabi Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Setelah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati, justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni syaitan, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak keturunan Nabi Adam kepada kesesatan. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi yang membuat beliau diturunkan ke bumi. Nah teman-teman, itu dia tadi cuplikan bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam awal mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam hidup di surga, bagaimana perlakuan penghuni surga kepada Nabi Adam, dan sampai kepada Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian hidup di dunia bersama dengan Siti Hawa. Nah teman-teman, di sini Miss Putri akan memberikan sedikit kesimpulan dari video yang tadi sudah teman-teman simak, di mana Nabi Adam alaihissalam ini merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam awalnya tinggal di surga. Karena tergoda oleh iblis dengan memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, akhirnya Nabi Adam memakan buah tersebut, dan Allah sangat marah kepada Nabi Adam karena tidak taat akan perintahnya. Nah, karena sudah melakukan kesalahan, akhirnya Nabi Adam diberi hukuman oleh Allah, yaitu diturunkan ke bumi. Nabi Adam menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Beliau bertobat dengan sangat menyesali perbuatannya. Tapi alhamdulillah Allah menerima taubat Nabi Adam, akan tetapi Nabi Adam tetap dihukum untuk turun ke bumi.
Nah, teman-teman, setelah tadi teman-teman menyimak bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam, ada beberapa sikap keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana dikisahkan Nabi Adam ini seorang nabi yang sangat tulus ketika meminta maaf. Nah, tentu meminta maaf kepada Allah. Jadi, sikap keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini yaitu sikap memaafkan dan meminta maaf dan memaafkan. Bagaimana sih sikap memaafkan dan meminta maaf tersebut? Di sini Miss Putih sudah menampilkan 2 gambar yang bisa teman-teman lihat pada layar. Yang pertama, gambar pertama di mana ada seorang anak tidak sengaja menjatuhkan buku milik temannya. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, yang tidak sengaja tersebut harus meminta maaf, dan yang bukunya tersenggol itu harus bisa memaafkan. Gambar yang kedua, di mana ada seorang teman menyenggol temannya sampai terjatuh. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Bagi yang menyenggol temannya dengan sengaja, maka harus meminta maaf. Dan bagi teman yang tersenggol sampai dengan jatuh, maka dia harus memaafkan kesalahan temannya. Nah, jadi dari kisah keteladanan Nabi Adam ini, teman-teman harus bisa meminta maaf dan teman-teman harus bisa saling memaafkan. Untuk teman-teman lebih memahami sikap keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Adam alaihissalam, silakan teman-teman bisa buka buku paket halaman 67 pada kegiatan Ayo Berlatih dengan teman-teman memberikan tanda centang yang menunjukkan keteladanan Nabi Adam dan tanda silang yang tidak menunjukkan keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Ada 5 keterangan pada buku. Silakan teman-teman isi sesuai dengan apa yang sudah teman-teman simak mengenai kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Setelah teman-teman menyimak video pembelajaran sebelumnya, mari kita ambil kesimpulan mengenai kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam merupakan orang yang pertama kali Allah ciptakan dan sebagai manusia pilihan pertama yang Allah pilih untuk menjadi seorang nabi. Selain itu, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk tidak memakan buah khuldi, tapi karena godaan dari iblis, akhirnya Nabi Adam tergoda memakan buah khuldi, dan setelah itu Nabi Adam meminta maaf kepada Allah karena dia mengakui kesalahan yang telah ia perbuat. Dan ketika itu Allah sudah memaafkan kesalahan Nabi Adam, lalu Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi sebagai hukuman karena tidak taat atas perintahnya. Nabi Adam alaihissalam sangat tulus meminta maaf kepada Allah dengan bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, itu dia tadi pembelajaran mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran yang baik dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini. Nah, teman-teman, itu dia tadi video pembelajaran yang sudah teman-teman simak. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin jika teman-teman sudah memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Nah, teman-teman, Miss Putri harapkan teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Dan Miss Putri harapkan teman-teman bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman yang soleh dan soleha, Miss Putri akhiri dan Miss Putri ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah bekerja sama dengan baik dan sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, Miss Putri cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.